Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita sehingga kita bisa menyimak materi pada minggu ini. Yaitu pada minggu ini kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam, perspektif Islam. Bagaimana sih sebenarnya tanggung jawab sosial itu? Mengapa tanggung jawab sosial perusahaan itu adalah bagian yang sangat penting? Maka pada minggu ini kita akan membahasnya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, maka kita akan mengetahui apakah itu tanggung jawab sosial. Pengertian tanggung jawab sosial yaitu suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dari kepentingan publik eksternal. Tanggung jawab sosial atau biasa yang disebut dengan corporate social responsibility ini adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, itu memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh pemangku kepentingannya itu antara lain ada konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Maka dengan pengertian tersebut, CSR ini dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Kenapa sih CSR itu penting gitu kan? Dalam menjalankan bisnis, CSR ini merupakan strategi bisnis yang penting yang penting kita terapkan. Bagaimanapun juga kita menghadapi konsumen yang akan membeli produk dari perusahaan yang mereka percayai. Pemasok menginginkan kerjasama dari perusahaan yang menguntungkan. Dan ketika kita mempekerjakan karyawan, maka karyawan ini juga ingin bekerja untuk perusahaan yang fair terhadap mereka, yang menerapkan atau menjalankan hak dan kewajiban mereka. Lalu dengan itu pemerintah akan memberikan izin operasional pada perusahaan yang tidak mengganggu masyarakat. Upaya dari saling memuaskan dari setiap stakeholder ini akan membangun komitmen pada tercapainya kesuksesan perusahaan. Maka menurut Ketua Corporate Forum for Community Development, Trendy Supriyanto, dia mengatakan bahwa CSR ini sangat penting tidak hanya bagi masyarakat, melainkan juga perusahaan itu sendiri. Maka ketika kita menerapkan CSR ini yang berdampak lebih baik itu bukan hanya si perusahaan saja, melainkan masyarakat di sekelilingnya juga. Dan CSR ini dapat mencegah dampak sosial lebih buruk, baik langsung maupun tidak langsung, atas keberlangsungan usaha tersebut, karena banyak sekali gesekan dari komunitas sekitar. Maka dari itu CSR ini penting untuk diterapkan dalam berbisnis. Jadi di dalam tanggung jawab sosial ini terdapat beberapa ruang lingkup yang harus kita ketahui. Adapun ruang lingkup dari tanggung jawab sosial corporate social responsibility ini ada tanggung jawab kepada konsumen, kepada karyawan, kepada kreditor, investor atau pemegang saham, kepada lingkungan, dan kepada umat atau komunitas. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen pada umumnya terbagi atas dua. Pertama, menyediakan produk-produk yang berkualitas. Jadi, perusahaan ini harus menyediakan produk yang berkualitas sesuai dengan bentuk perusahaan itu sendiri.
dan menetapkan harga-harga secara adil. Nah, perusahaan pun harus memperhatikan hak-hak konsumennya yang kayak tadi kan menetapkan harga-harga secara adil, maka dengan tidak menetapkan harga yang nggak wajar dan menjaga etika dalam hal periklanan juga itu termasuk dalam tanggung jawab sosial kepada konsumen. Dan ketika perusahaan atau pembisnis ini tidak bertanggung jawab terhadap pelanggannya, maka mereka akan berimbas kepada siapa? Kepada apa? Maka mereka akan berimbas pada hilangnya kepercayaan dalam bisnisnya. Jadi konsumen itu sudah tidak percaya lagi pada perusahaan sehingga perusahaan itu mengalami penurunan pembeli atau penurunan pendapatan yang mereka dapat per hari-harinya, misalkan 1.000 pembeli, maka ketika mereka tidak bertanggung jawab maka berangsur itu akan semakin sedikit akhirnya perusahaan tersebut merugi. Dan yang kedua yaitu tanggung jawab sosial pada karyawan. Nah, bentuk tanggung jawab sosial terhadap karyawan ini didasarkan pada aktivitas manajemen sumber daya manusia dalam melancarkan fungsi-fungsi bisnis seperti proses perekrutan, penerimaan, pelatihan, promosi, dan pemberian kompensasi. Misalkan tanggung jawab terhadap karyawan itu ketika karyawan itu sudah dinyatakan dinyatakan berhak bekerja di perusahaan ini, maka mereka harus memberikan pelatihan untuk bekerja, untuk menunjang pekerjaan mereka itu sendiri. Lalu perusahaan itu harus mengakui kewajibannya untuk melindungi kesehatan para karyawan dengan cara memberikan kesempatan untuk menyeimbangkan pekerjaan dengan tekanan kehidupan dan prevensi hidup. Jadi melindungi kesehatan para karyawan itu dengan misalkan ada juga perusahaan yang menetapkan bahwa karyawan ini mempunyai jaminan kesehatan BPJS. Kita bisa juga dengan cara ketika mereka sakit maka diizinkan untuk tidak bekerja dan jangan dipaksa untuk untuk bekerja, maka itu adalah menyalahi peraturan. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial kepada kreditor. Nah, ketika perusahaan ini mempunyai hutang pada bank, misalkan ketika dia jatuh tempo, maka mereka harus segera membayar hutang dengan sesuai jumlahnya. Lalu tanggung jawab kepada investor atau pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab terhadap para investor dengan cara mengelola sumber daya investor dan memperhatikan status keuangan para investor secara jujur. Jadi perusahaan ini harus menginformasikan atau mengupdate keuangan mereka dan mempublikasikannya secara akuntabel, jelas, dan jujur. Dan selanjutnya tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Nah, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan ini merupakan kepedulian suatu perusahaan dalam mengendalikan operasionalnya agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar, tapi seharusnya dapat memberikan manfaat juga bagi masyarakat sekitar. Misalkan bentuk-bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan ini harus diperhatikan adalah kepedulian mereka atas ketika perusahaan itu mengeluarkan asap, maka harus diperhatikan maka asap atau limbah yang mereka keluarkan itu merusak lingkungan sekitar atau tidak. Misalkan mereka harus memperhatikan polusi udaranya, polusi air, tanah, dan lain sebagainya.
Yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial kepada komunitas, pada umat. Nah, dalam bisnis Islam, tanggung jawab sebagai pengusaha dan pedagang muslim itu adalah membayar zakat dan sedekah kepada yang berhak menerimanya, fakir dan miskin. Itu adalah bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi setelah kita mengetahui bentuk dan tanggung jawab sosial dan sekarang kita mengetahui apa sih manfaat dari kita menerapkan tanggung jawab sosial itu, udahlah nggak usah aja nerapin misalkan bisnis ini. Padahal ketika dia tidak menerapkan, banyak sekali manfaat-manfaat yang akan diterima perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu meningkatkan citra usaha. Nah, dengan melakukan kegiatan CSR ini, konsumen itu bisa lebih mengenal bisnis kalian gitu sebagai sebuah usaha yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat. Misalkan perusahaan ini menerapkan CSR dengan cara setiap ingin Lebaran gitu, mereka bagi-bagi parcel. Nah, itu kan dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut gitu. Lalu yaitu memperkuat brand usaha. Nah, melalui kegiatan pemberian produk knowledge atau pengetahuan produk pada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis. Nah, dengan perusahaan ini membagikan produk secara gratis, maka dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi brand usaha itu. Jadi ketika kalian menerapkan CSR, maka perusahaan kalian itu bisa memperkuat brand mereka. Yang ketiga yaitu mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan kegiatan CSR ini, maka perusahaan itu tentunya nggak mampu mengerjakan sendiri, maka harus dibantu dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, universitas lokal, atau yang lainnya. Maka perusahaan ini dapat membantu relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut. Yang terakhir yaitu membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi bisnis. Nah, sekarang itu kan sudah banyak sekali orang atau investor yang sudah mempunyai kesadaran untuk berinvestasi kepada UMKM atau perusahaan yang telah melakukan CSR. Maka dengan demikian juga penyedia dana itu seperti perbankan itu lebih memprioritaskan pemberian bantuan dana pada UKM atau perusahaan yang melakukan CSR. Misalkan kayak perusahaan di Jarum seperti contoh yang sudah teman-teman buat kemarin itu adalah manfaatnya kan banyak, ya kan? Ada Jarum gitu kan, ada PT Jarum yang menerapkan CSR. Maka dengan itu ketika PT Jarum ini menerapkan CSR, jadi si investor itu melirik, oh ternyata perusahaan ini mensejahterakan rakyatnya juga loh, bla bla bla. Makanya investor itu mau menginvestasikan uangnya ke perusahaan tersebut. Itu adalah manfaat dari tanggung jawab sosial yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, ini kenapa perlunya melakukan CSR pertama perusahaan dan seluruh karyawannya adalah bagian integral dari masyarakat setempat. Perusahaan lebih diuntungkan dengan mendapatkan hak dan mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga, perusahaan memperhatikan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Sekarang kita masuk dalam CSR, Corporate Social Responsibility dalam perspektif etika bisnis Islam. Nah,
Islam itu menaruh penekanan yang besar pada konsep tanggung jawab, tapi bukan berarti mereka ini maksud saya bukan berarti Islam ini kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam ini berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat di antara keduanya. Nah, dilihat dari kacamata etika bisnis dalam Islam, program CSR ini merupakan pengetahuan dari konsep ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan ini artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa mengharapkan balas jasa dari perbuatan itu. Nah, seperti contoh yang sudah teman-teman kerjakan kemarin, maka perusahaan-perusahaan yang menerapkan CSR ini adalah perusahaan yang memberikan manfaat kepada orang lain, ya kan? Lalu dengan tindakan ihsan ini, kehidupan itu akan terasa indah dan sempurna dengan bertaburnya kebaikan yang menunjukkan semua pihak. Karena yang berlebih secara ihsan mau berbagi dengan yang lemah. Dengan demikian dalam ajaran ihsan ini terbesit nilai moral yang menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Oke, tadi itulah materi yang saya sampaikan, corporate social responsibility dalam perspektif Islam. Jadi Islam ini kan mengajarkan kita untuk termasuk pekerja itu mengedepankan tanggung jawab dan kewajiban, bukan mengedepankan haknya. Kenapa? Karena hak ini adalah konsekuensi logis dari kewajiban. Ketika kewajiban sudah ditunaikan, sudah kita penuhi secara sempurna, hak ini juga pasti didapatkan secara proporsional. Nah, inilah yang dalam Islam sering disebut dengan hablum minan nas, yakni hubungan antara manusia yang harmonis dan seimbang. Mohon maaf sampai di sini materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.